Podcast Network Asia. Bisnis yang sukses tidak hanya fokus jualan, tapi kamu juga harus punya strategi pemasaran yang efektif agar bisnis kamu bisa bertahan lama. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Duct Tape Marketing karya John Judge. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara UMKM bisa menjalankan strategi pemasaran. Kadang bagi bisnis kecil, strategi tidak selalu menjadi top of mind. Bagi mereka, yang penting jualan. Betul. Tapi ketika tidak punya strategi yang kuat, alhasil banyak hal yang dilakukan justru tidak tepat sasaran. Sumber daya yang terbatas seringkali terbuang percuma. Selain strategi, kita juga harus bisa mencari tipe konsumen ideal. Kita tidak perlu berusaha menjangkau orang sebanyak-banyaknya. Kita hanya perlu mencari konsumen yang tepat dan cocok dengan apa yang kita tawarkan. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, temukan konsumen yang ideal. Apakah kamu ingin bisnismu besar? Jika iya, maka kamu perlu mencari tahu bagaimana perusahaan besar bekerja, bagaimana mereka menjalankan bisnis, dan sebagainya. Tapi bagi pemilik bisnis UMKM, hal ini mungkin terlihat begitu kompleks, dan akhirnya membuat si pemilik jadi kewalahan. Bagaimana kalau kamu memulainya dari hal yang sederhana? Bagaimana kalau kamu memulainya dari sebuah gambaran yang lebih luas? Mungkin bisa dimulai dengan mendefinisikan objektif, misi, dan sasaran. Sebuah objektif bisa berisi keinginan untuk menjadi pemimpin pasar. Sebuah misi bisa berisi keinginan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen. Dan sebuah sasaran bisa berisi angka target yang ingin dicapai pada periode tertentu. 3 poin ini penting dan berfungsi sebagai jangkar atas semua kegiatan pemasaran yang akan kamu lakukan. Nah, jika sudah, maka langkah berikutnya adalah mencari konsumen ideal. Ingat, tujuan kita bukan berusaha menjangkau orang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana kita bisa menemukan orang yang punya masalah dan bisa diselesaikan dengan produk yang kita tawarkan. Kamu harus tahu siapa mereka dan masalah apa yang mereka hadapi. Mungkin kamu bisa menemukan mereka dengan melihat daftar konsumen yang kamu punya saat ini. Coba lihat lagi datanya. Konsumen mana yang puas dan kategori konsumen mana yang memberikan keuntungan paling besar. Ini adalah tipe konsumen yang ideal. Mereka adalah tipe konsumen yang setia dan tidak ragu untuk mereferensikan bisnismu kepada orang lain. Selanjutnya, kamu bisa mencari konsumen lain dalam kategori yang sama. Coba cari tahu apa yang membuat mereka tertarik dan layanan atau produk apa yang mereka butuhkan. Sekali lagi, produk atau layanan kamu harus bisa menjawab masalah yang sedang mereka hadapi. Latihan ini penting bukan cuma menentukan siapa konsumenmu saat ini, tapi juga ketika kamu ingin mengembangkan produk baru. Sebelum kamu meluncurkannya, kamu bisa membayangkan apakah produk atau jasa yang kamu tawarkan bisa menjawab kebutuhan konsumen atau tidak. Kedua, ciptakan pesan pemasaran yang kuat. Dalam sebuah kegiatan pemasaran, kamu perlu sebuah pesan yang kuat. Pesan ini berfungsi untuk meyakinkan target konsumen kalau apa yang kamu tawarkan merupakan solusi terbaik atas masalah yang sedang mereka hadapi. Pertama, buatlah sebuah marketing purpose statement. Sebuah kalimat yang berisi sasaran dari sebuah kampanye pemasaran. Kalimat ini tidak perlu kamu katakan kepada konsumen, tapi menjadi fondasi dari sebuah kampanye pemasaran. Coba pikirkan, apa yang membuatmu berbeda dengan perusahaan kompetitor? Misalnya, sebuah perusahaan pembersih jendela menyadari kalau kompetitornya seringkali bertindak tidak profesional. Nah, dari situ mereka lalu membuat sebuah marketing purpose statement yang isinya, kami ingin konsumen tahu kalau kita menganggap kegiatan membersihkan jendela sebagai sebuah profesi yang terhormat dan karyawan kami bertindak secara profesional dalam bekerja.
Nah, kalimat ini seharusnya menjadi dasar ketika perusahaan ingin menjalankan kegiatan pemasaran apapun. Selanjutnya, kita bisa buat talking logo. Kalimat singkat yang menjelaskan manfaat apa yang diterima oleh konsumen ketika mereka memilih jasa atau produk yang kamu sampaikan. Misalnya, kembali lagi ke contoh perusahaan pembersih jendela. Talking logonya adalah kami membantu pemilik rumah untuk melihat dunia dengan lebih baik. Kamu bisa gunakan kalimat ini setiap kali ada konsumen yang bertanya apa usaha yang kamu jalankan. Mungkin cara ini tidak biasa, tapi bisa menjadi cara yang efektif untuk menarik perhatian. Bayangkan apabila kamu hanya bilang kalau usaha kamu adalah pembersih jendela. Tentunya tidak menarik, kan? Ketiga, sesuaikan caramu berkomunikasi dengan konsumen. Nah, setelah punya pesan yang menarik, selanjutnya bagikan pesan ini kepada orang yang membutuhkan. Tapi ingat, kita perlu menyesuaikan cara kita berkomunikasi agar pesan yang kita sampaikan bisa efektif. Kamu bisa membagi konsumen ideal menjadi 4 kategori: suspek, prospek, clients, dan champions. Suspek adalah tipe orang yang masuk dalam kriteria konsumen ideal, tapi belum tentu ada hubungan bisnis apapun dengan kamu. Prospek adalah tipe orang yang sudah pernah berhubungan dan tertarik atas apa yang kamu tawarkan. Mereka mungkin saja sudah menerima proposal yang kamu tawarkan, masuk dalam kategori mailing list kamu, dan sebagainya. Clients adalah konsumen yang sudah mencoba produk atau jasa yang kamu tawarkan. Apabila sudah berulang kali, maka mereka masuk dalam kategori repeat clients. Nah, yang terakhir adalah champions. Ini adalah tipe konsumen setia yang dengan senang hati mempromosikan bisnismu kepada orang lain. Pada awalnya, kamu mungkin saja memiliki banyak konsumen dalam kategori suspects, tapi pada akhirnya kamu harus berusaha untuk memiliki banyak champions. Perlu diingat, pertumbuhan yang sejati bukan hanya berasal dari menambah jumlah konsumen baru, tapi juga memastikan konsumen lama untuk terus membeli produk yang kamu tawarkan, membeli lebih banyak, atau mempromosikan jasa atau produkmu kepada orang lain. Untuk setiap jenis konsumen yang berbeda, maka kamu perlu pendekatan yang berbeda. Misalnya, untuk mendekati suspek, fokusnya adalah untuk menangkap perhatian mereka. Nah, kamu bisa memberikan sampel, informasi gratis, dan sebagainya. Bagaimana dengan prospek? Karena mereka sudah punya ketertarikan, maka kamu harus mendorong mereka untuk membeli. Misalnya dengan memberikan free trial atau diskon. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, cari tahu konsumen yang ideal. Tujuan kita bukan berusaha menjangkau orang sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana kita bisa menemukan orang yang punya masalah dan bisa diselesaikan dengan produk yang kita tawarkan. Kamu harus tahu siapa mereka dan masalah apa yang mereka hadapi. Kedua, ciptakan pesan pemasaran yang kuat. Pesan merupakan cara kita meyakinkan konsumen kalau produk atau jasa yang kita tawarkan merupakan pilihan yang tepat. Nah, pesan ini yang selalu menjadi kalimat yang konsisten kalian katakan setiap kali bertemu dengan konsumen. Ketiga, gunakan cara komunikasi yang berbeda. Setiap tipe konsumen punya preferensi yang berbeda. Kita harus bisa menyesuaikan. Misalnya kepada konsumen yang tertarik tapi belum pernah membeli produk atau jasa yang kita tawarkan, maka kita bisa fokus memberikan free trial atau diskon untuk mendorong pembelian. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.